Ya, selamat pagi teman-teman Offshore Works Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kita berdiskusi terkait dengan COVID-19 dan tata laksana produktivitas kerja. Izin, sesuai dengan protokol kesehatan, saya membuka masker. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Naslan selaku VP dari HSE dan para pimpinan manajemen Offshore Works Indonesia. Baik, kita coba langsung berdiskusi terkait dengan COVID-19 dan tata laksana produktivitas kerja. Terima kasih kepada teman-teman responden dari Offshore Works Indonesia. Jadi hasil kuesioner dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus 2021 bahwa dari kuesioner tersebut didapatkan data total pengisi ada 26 orang dengan masa kerja yang termuda 3 bulan dan yang terlama 10 tahun, yang sudah berkeluarga itu 18 orang, yang belum 8 orang, dengan jenis kelamin perempuan yang mengisi ada 6 orang dan laki-laki 20 orang, umur termuda yang mengisi adalah 23 tahun dan yang tertua 61 tahun. Dengan banyaknya departemen yang mengisi ada 14 departemen dan jabatannya ada 22 jabatan yang mengisi. Dan ini hasil kuesioner dari 10 pertanyaan, ini sebagai screening sederhana, mulai dari yang sudah pernah terpapar COVID atau istilahnya penyintas COVID ada 8 dari 26 orang, yang memiliki riwayat hipertensi 3 dari 26 orang. Dari ke 26 orang responden tidak ada yang memiliki riwayat diabetes maupun jantung ataupun riwayat stroke. Dari 26 orang ada yang 9 orang memiliki kebiasaan merokok dan ada 4 orang yang memiliki resiko gangguan tidur berupa ngorok atau mendengkur saat tidur malam. Ada 3 dari 26 orang yang mudah lelah dalam sebulan terakhir, dan ada 22 orang yang sudah vaksin dari 26 orang. Dengan riwayat medical check-up atau pemeriksaan kesehatan berkala yang kurang dari 1 tahun ada 14 orang, dan yang lebih dari 1 tahun melakukan medical check-up itu ada 12 orang. Dari kuesioner ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran secara sederhana terkait dengan tingkat risiko pajanan atau terpapar COVID, termasuk dengan tata laksana dalam manajemen setelah terpapar atau dalam upaya kesehatan kerja memitigasi tindakan-tindakan preventif dan promotif terkait dengan COVID-19. Karena tentunya teman-teman mungkin sudah pernah membaca, mendengar dari media massa ataupun dari manajemen sendiri terkait dengan apa itu penyintas, kenapa ada pertanyaan atau kuesioner terkait dengan hipertensi, diabetes, ngerokok, termasuk ngorok, termasuk mudah lelah. Baik. Ini slide terkait dengan mereminding kembali kepada teman-teman Offshore Works Indonesia, apakah hasil medical check-up terakhir, terutama untuk teman-teman medical yang kurang dari 1 tahun atau yang lebih dari 1 tahun, untuk melihat kembali hasil pemeriksaannya. Apakah masuk dalam kategori hipertensi stage 1 atau 2, atau sudah mulai dalam kategori prahipertensi, terutama teman-teman yang masa kerjanya sudah lebih dari 1 tahun, bahkan yang tadi yang terlama sudah 10 tahun. Kemudian mereminding kembali kategori yang disebut dengan diabetes. Tentunya mungkin dari hasil pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check-up, ada pemeriksaan mengenai HbA1c, di mana kalau HbA1c tertanda 6,5 atau ke atas, itu sudah masuk dalam kategori diabetes.
ataupun dalam pemeriksaan kandungan gula darah puasa 126 ke atas, ataupun gula darah 2 jam setelah makan 200 ke atas. Jadi silakan teman-teman mereminding melihat kembali hasil pemeriksaan kesehatan terkini. Dan tentunya teman-teman juga sering mendengar apa istilah komorbid. Ini sekali lagi mereminding kembali definisi dari komorbid, di mana dari definisi secara pemerintahan ataupun dari internasional itu adalah lebih dari satu penyakit atau penyakit yang terjadi pada satu orang dalam waktu yang bersamaan, ataupun sebagai kejadian lebih dari satu gangguan pada satu individu yang sama, ataupun terkait dengan hasil kesehatan yang lebih buruk, manajemen klinis yang lebih kompleks, dan adanya peningkatan biaya perawatan kesehatan. Dan ini mengenai gambaran dalam 24 jam waktu kita, baik saat bekerja di rumah maupun saat bekerja di kantor. Teman-teman bisa melihat mulai dari daytime symptoms, mulai dari bangun pagi apakah ada sakit kepala, mudah pusing, kemudian saat juga bekerja ada ngantuk, kurang konsentrasi, adanya mudah emosi, ataupun tertidur pada saat kita webinar saat ini, kemudian sering ke tempat kamar mandi, ataupun juga kadang suka terengah-engah atau mudah lelah yang ada di kuesioner, termasuk saat tidur malam. Apakah pasangan kita terganggu atau anak kita juga terganggu saat kita tidur karena suara dengkuran yang keras, ataupun pasangan kita juga melihat pada saat tidur kok kesannya ada henti napas saat tidur. Nah, tolong teman-teman silakan melihat kembali, menanyakan kembali kepada pasangan kita ataupun teman-teman kita untuk teman-teman offshore work Indonesia yang belum menikah. Jadi kita sekali lagi berbicara terkait dengan COVID, dan tentunya kalau kita bicara COVID untuk bekerja, untuk perusahaan, bagaimana untuk tetap menjaga produktivitas. Ya, ini sekilas data diri saya, ya pendalaman di S2 maupun spesialis itu di kedokteran kerja. Dan ada beberapa kontributor buku terkait dengan penyakit akibat kerja maupun kembali bekerja. Ini terkait dengan pepatah lama yang sangat relevan sampai sekarang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tentunya tidak ada yang mau dari kita terkena COVID. Jadi tentunya upaya-upaya khususnya terkait dengan K3, jadi ada upaya kesehatan kerja yang terlibat di dalamnya sebagai salah satu tim dari Satuan Tugas COVID-19, itu upaya-upaya preventif dan promotif terkait dengan upaya mitigasi terkait dengan COVID-19. Ini sekilas gambar yang cantik tetapi mematikan, di mana yang gambar warna ungu adalah COVID-19 dalam pemeriksaan elektron mikroskop. Dan slide ini terkait dengan, kalau kita lihat gambar tampak sebelah kiri, itu adalah virus dari COVID-19. Teman-teman bisa melihat apa itu protein S, apa itu protein E, atau protein M, dan lain-lain. Dan teman-teman bisa melihat kalau sekarang ada istilah varian, tentunya lebih banyak di protein S yang berwarna ungu. Dan teman-teman bisa melihat gambar di tampak tengah maupun tampak kanan, itu adalah jenis-jenis varian yang berada di seluruh dunia. Jadi sekali lagi kita bicara COVID, tentunya kita bicara skala internasional, di mana hampir semua negara itu sudah terdampak dengan COVID-19. Dan kalau kita lihat tampak gambar sebelah kanan, itu adalah mulai dari induk sampai ada cicitnya. Jadi varian-varian itu yang sudah terdampak dari berbagai mutasi dari beberapa virus. Dan ini untuk mereminding bagaimana
teman-teman yang saya yakin mudah-mudahan bukan ada di PT Offshore Work Indonesia, ini adalah gambaran paru yang terdampak dengan COVID-19. Dan ini juga bisa berelasi dengan long effect COVID, di mana tampak paru. Teman-teman mungkin juga coba cek hasil dari pemeriksaan ronsen terakhir saat medical check-up. Tentunya kalau kita bicara medical check-up untuk K3, ada medical check-up okupasi atau medical check-up yang khusus untuk pekerja. Dan ini sesuai dengan landasan hukum, baik dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, sampai Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait dengan pemeriksaan berkala untuk pekerja, untuk menilai suatu kelaikan kerja, atau yang sekarang ini juga ditambah dengan untuk menilai kelaikan kerja untuk kembali bekerja. Jadi kalau misalnya untuk dilihat dari ronsen, tentunya gambaran paru itu berwarna hitam. Dan teman-teman bisa melihat untuk yang terkena COVID itu gambaran putihnya lebih banyak, termasuk gambaran hasil CT scan seperti teman-teman lihat di tampak sebelah kanan teman-teman. Dan ini terkait dengan gejala jangka panjang. Jadi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman pekerja ataupun teman-teman satu keluarga yang terkena dengan COVID-19 ataupun yang masuk dalam kategori definisi penyintas COVID-19, bisa ada namanya efek sisa dari COVID-19. Baik berupa lelah, sesak napas, batuk, nyeri sendi, brain fog atau sulit berpikir, nyeri otot, gangguan psikiatri, cepat depresi, cepat emosi, dan lain-lain. Hal itu tentunya bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Sehingga sekali lagi diperlukan adanya pemeriksaan ataupun screening untuk teman-teman pekerja pos rawat inap COVID-19 atau pos rawat pengobatan COVID-19 ataupun yang masuk kategori sekali lagi penyintas COVID-19. Dan apabila teman-teman manajemen ataupun teman-teman HSE membutuhkan itu, silakan menghubungi Mbak Nian ataupun Mbak Dila selaku manajemen marketing sales dari Bethesda Hospital, dan kita memiliki tim dan memiliki program ataupun paket terkait screening ataupun pemeriksaan kelaikan kerja untuk kembali bekerja. Dan ini juga mereminding kembali kepada teman-teman bahwa resiko COVID-19 itu masih tinggi. Jadi untuk kembali bekerja atau untuk penentuan apakah teman kita itu sudah bisa kembali bekerja di kantor ataupun masih membutuhkan isolasi mandiri atau masih kelihatannya tetap diperlukan untuk bekerja di rumah, karena ada risiko-risiko ini dan tentunya perlu ada penilaian secara objektif. Baik kalau kita lihat sendiri di depan, apakah teman kita itu ke tempat kerja atau pulang pergi kerja menggunakan transportasi umum, atau ada keharusan atau secara job demand atau job test itu harus ketemu orang, ketemu klien, ataupun ke satu wilayah yang berada di zona merah. Nah tentunya itu menjadi faktor resiko tersendiri, menjadi hazard tersendiri, menjadi pajanan tersendiri untuk teman-teman kita apakah dia beresiko atau tidak terpajan dengan COVID-19. Termasuk untuk faktor resiko dari dirinya sendiri. Tentunya kalau kita bicara penyakit akibat kerja, itu ada 7 langkah untuk mendiagnosa secara penyakit akibat kerja, dan salah satunya adalah faktor resiko dari individu, termasuk untuk faktor resiko eksternal. Dan di sini tidak untuk kemungkinan, khususnya untuk teman-teman Offshore Works Indonesia yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, itu ada resiko tersendiri terkait dengan klaster keluarga, di mana definisi dari klaster keluarga adalah kasus yang terjadi akibat salah satu anggota keluarga terinfeksi, lalu menularkan pada semua anggota keluarga lain atau orang yang tinggal di rumah, termasuk dari asisten rumah tangga. Jadi kita berdiskusi tujuannya adalah tentunya untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID di tempat kerja maupun dari keluarga. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat pekerja atau herd immunity.
dan melindungi masyarakat pekerja dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Sekali lagi, kita adalah pekerja, termasuk saya. Tentunya kita berharap tetap produktif, baik secara sosial dan ekonomi. Dampak produktivitas apabila dari kita, ataupun keluarga kita, ataupun teman kita, dan kebetulan secara job demand, kita membutuhkan teman kerja, karena kita bekerja secara komunal, ataupun bekerja secara tim. Karena tanpa teman kerja atau tanpa mitra kerja, kita ada hambatan, atau kita susah untuk mengejar target kerja kita. Sehingga apabila ada teman-teman kita itu terkena COVID-19, tentunya ada dampak terhadap produktivitas. Mulai dari kapasitas fisik menurun, tentunya mungkin kita bisa terpapar secara kontak erat. Kemudian kapasitas mental menurun, baik teman kita ataupun kita sendiri, karena kita membutuhkan mitra kerja kita untuk produktif. Adanya perubahan perilaku, hilangnya sumber daya manusia, hilangnya waktu kerja, bahkan bisa fatality, termasuk tentunya biaya kesehatan yang meningkat. Jadi penting diketahui terkait dengan memahami itu COVID-19, karena sekali lagi mulai dari Kementerian Kesehatan, dari Pemda, dari baik yang nasional maupun internasional mengenai COVID-19 ini masih kategorinya pandemi, sehingga resiko tetap masih tinggi. Kapan merasakan gejala dan perlu tindak lanjut, mengetahui penyebab dan sumber penularan, ya terkait sekali lagi 3T, tes, tracing, dan treatment ataupun tindak lanjut. Jadi kita bekerja mungkin kalau di kantor tentunya tidak bekerja sendiri, ada teman-teman di sekitar kita, sehingga tentunya 3T itu sangat penting untuk tracing. Seberapa besar pengaruh COVID-19 dan produktivitas kerja, dan manajemen upaya kesehatan kerja COVID-19 dan produktivitas kerja. Sekali lagi kita bicara terkait dengan kesehatan kerja, khususnya terkait dengan kedokteran kerja, di mana mungkin ada kebutuhan sekali lagi penilaian terkait dengan resiko kerja, terkait dengan kelaikan kerja, terkait dengan kembali bekerja. Sehingga upaya pengendalian selaku salah satu dari upaya kesehatan kerja itu terkait dengan hierarki kontrol tentunya dari WHO adalah knowing your risk helps you to take the measure to lower your risk every single day. Jadi intinya adalah kenali selalu setiap hari, terutama saat mau hendak bekerja, saat di tempat kerja, saat pulang bekerja, saat di rumah, selalu kenali resiko. Dimana kalau kita sudah mengenal resiko, tentunya kita akan melakukan upaya pengendalian resiko itu sendiri. Ini pengendalian yang sudah tentunya teman-teman Offshore Works Indonesia lakukan mengenai 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mengurangi aktivitas. Dan tentunya sekali lagi kita bicara hierarki kontrol terkait dengan kesehatan kerja, terkait dengan K3, upaya yang tertinggi adalah eliminasi. Kalau kita bicara hierarki kontrol ada 5, tentunya dari K3 itu mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Sekali lagi untuk eliminasi, upaya salah satunya adalah vaksinasi. Dan tentunya upaya-upaya yang lain juga disinergikan, disatu padukan, dan tentunya teman-teman dari K3, teman-teman dari manajemen Offshore Works Indonesia, dan tentunya dari teman-teman pekerja Offshore Works Indonesia sudah melakukan upaya-upaya hal tersebut. Dan sekali lagi vaksinasi, kalau kita bicara kedokteran komunitas, itu termasuk salah satunya upaya pencegahan primer. Jadi rekomendasi secara manajemen untuk COVID-19 adalah memastikan tangan selalu bersih, menggunakan masker, menghindari ruang yang ramai, menjaga jarak dari orang lain. Saat berada dalam ruangan, memastikan bahwa ruangan itu memiliki ventilasi yang baik. Jangan lupa namanya VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Melakukan vaksinasi secara lengkap dan tuntas, menerapkan etika bersin atau batuk, membersihkan dengan desinfektan,
membuka jendela dan pintu, membatasi tamu dan jam bertamu, dan memonitor setiap hari kesehatan. Dan bila ada keluhan, segera hubungi pihak HSE atau K3 dan tim Satgas COVID-19 Offshore Works Indonesia. Tadi rekomendasi umum, ini rekomendasi secara individu, di mana tentunya secara individu tetap ada kebutuhan nutrisi harus cukup dan bergizi dan cukup kalori, sehingga untuk teman-teman pekerja yang usia produktif rata-rata kebutuhannya adalah 2.000 sampai 3.000 kalori, dan tentunya ada penyesuaian sesuai dengan berat badan dan sesuai dengan pajanan tempat kerja. Salah satunya adalah untuk yang teman-teman yang bekerja shift, tentunya ada upaya-upaya penambahan kalori. Mengurangi atau menghindari makanan yang berlemak, tinggi karbohidrat, makanan yang terlalu manis atau terlalu asin. Stop merokok, karena ya terima kasih sekali lagi untuk teman-teman responden yang sudah menjawab secara apa adanya bahwa tadi ada yang memiliki kebiasaan merokok. Tetap melakukan olahraga yang bersifat aerobik, cukup istirahat dan cukup tidur yang berkualitas. Sekali lagi, tidur itu sangat penting karena kita menghabiskan tidur 6-8 jam sehari, sehingga rata-rata kita menghabiskan sepertiga waktu kita untuk tidur. Sehingga tidur yang berkualitas, tidur yang sehat itu penting. Dan apabila ada teman-teman yang tadi sekali lagi ada gangguan, terutama untuk gangguan ngorok, silakan menghubungi Mbak Dila ataupun Mbak Nian, bahwa Bedside Hospital itu memiliki alat untuk secara objektif melihat apakah gangguan ngorok itu masuk kategori yang mengganggu kesehatan. Kita memiliki alat namanya polisomnogram untuk melihat kualitas tidur. Tetap menjaga hidrasi, kebutuhan air putih, berjemur matahari selama 10 sampai dengan 15 menit, lakukan pemeriksaan kesehatan dan monitoring secara berkala, melakukan manajemen stres. Jadi bagaimanapun juga kita sudah 1 tahun lebih bergelut menghadapi pandemi COVID-19, tidak menutup kemungkinan adanya stres di dalam diri kita. Dan tentunya stres ini mau tidak mau harus kita olah untuk bisa beradaptasi terkait dengan COVID-19 agar tetap produktif. Tetap lakukan protokol kesehatan COVID-19 di tempat kerja, rumah, dan lingkungan sesuai dengan panduan dari pihak HSE atau pihak K3 dan Satgas COVID-19 dan manajemen dari Offshore Works Indonesia. Tentunya kalau kita bicara sekali lagi upaya kesehatan kerja khususnya untuk preventif promotif terkait dengan program K3, itu adanya saran okupasi khususnya dari kedokteran kerja. Jadi adanya surveillance kesehatan pekerja dan lingkungan kerja terkait dengan COVID-19, adanya pengendalian edukasi dan promosi kesehatan kerja COVID-19 yang dilakukan secara terus-menerus dan terpadu, adanya pemeriksaan kesehatan rutin berkala pekerja, karena tetap ada kebutuhan bagaimana kesehatan untuk teman-teman pekerja, khususnya untuk teman-teman pekerja yang memiliki riwayat kategori komorbid. Tentunya sekali lagi kita mengharapkan teman-teman pekerja itu tetap produktif, sehingga tentunya harus ada pemeriksaan kesehatan terkini. Tidak menunggu 1 tahun yang lalu, tidak menunggu apalagi 2 tahun yang lalu. Tentunya kita membutuhkan pemeriksaan kesehatan terkini. Dan silakan Bedside Hospital, termasuk saya salah satunya di tim Bedside Hospital, dalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, khususnya namanya medical check-up okupasi atau medical check-up K3. Adanya pemeriksaan pajanan kerja dan resiko kerja yang nantinya tentunya kita satu padankan dengan hazard atau HIRA yang jadi Hazard Identification Risk Assessment yang sudah dilakukan oleh teman-teman HSE dari Offshore Works Indonesia. Upaya kesehatan kerja terkait dengan faktor biologi COVID-19, ya kalau kita bicara COVID-19 adalah virus dan tentunya virus adalah faktor biologi. Seperti teman-teman tahu bahwa ada 5 faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan pekerja, baik faktor dari fisik, faktor biologi, faktor kimia, faktor psikososial, dan faktor ergonomi. Karena tadi teman-teman yang saya coba lihat dari kuesioner itu ada 14 departemen dan ada 22 jabatan. Tentunya departemen dan jabatan yang sekian banyak memiliki pajanan dan risiko berbeda.
Mungkin ada yang faktor fisik yang lebih banyak, terutama untuk teman-teman yang bekerja di lapangan, termasuk faktor kimia, termasuk faktor biologi terlepas dari virus COVID-19, mungkin juga ada dari nyamuk dan segala macam. Kalau kita bicara di Indonesia, ada daerah-daerah tertentu kasus dari nyamuk. Kantor lebih banyak ke arah faktor dengan monitor lebih dari 4 jam, mungkin juga banyak gerakan berulang dan sebagainya. Khususnya untuk teman-teman yang 19 sebagai penyintas COVID-19 ataupun yang rawat, baik rawat inap ataupun rawat jalan terkait dengan COVID-19. Tentunya perlu adanya tindak lanjut pemeriksaan kesehatan terkini, termasuk untuk pemeriksaan kembali bekerja atau return to work. Ini adalah quote terkait dengan medical check-up yang dilakukan oleh Bethsaida. Kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga, siapa lagi? Salam sehat kerja, ya Bethsaida bersama Offshore Works Indonesia. Offshore Works Indonesia bebas COVID-19. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.